Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Pasokan beras langsung dari Perum Bulog sulit didapat para pedagang. Harga beras di Purwakarta terus merangkak naik. Sadis, 3 orang begal merampok dan menganiaya seorang anggota polisi di dekat Rumah Sakit Bayangkara Sartika Asih, Kota Bandung. Kebakaran TPA Sari Mukti belum juga padam. Sampah di sejumlah tempat pembuangan sementara di Kota Bandung menggunung. Kita ke informasi selanjutnya. Ritma Dewangga, seorang guru SMP 8 Kota Banjar, menjadi korban ancaman pembunuhan oleh pelajar SMP. Ancaman tersebut dilontarkan hanya karena ditegur oleh sang guru karena tidak pulang ke rumah setelah selesai jam sekolah dan bermain di lampu merah Kota Banjar hingga sore hari. Ancaman pembunuhan berupa rekaman suara dari beberapa orang siswa ditemukan oleh guru sebuah SMP swasta saat melakukan razia ponsel milik siswa. Ancaman itu dilontarkan seminggu lalu saat para pelajar tersebut ditegur oleh seorang guru SMP Negeri 8 Kota Banjar karena masih bermain di perempatan lampu merah Kota Banjar. Meski sudah sore, pelajar tersebut justru berada di jalan dengan masih memakai seragam sekolah. Ritma Dewangga, guru SMP Negeri 8 Kota Banjar yang menerima ancaman tersebut pun khawatir karena saat ini banyak terjadi kasus tindak kekerasan yang dilakukan oleh geng motor. Namanya kemarin itu ketemu sama saya di daerah Banjar, gitu ya. Saya konfirmasi ke wali kelas, gitu kan, supaya mengecek siswanya apakah siapa saja yang ada di Banjar, gitu kan. Itu melalui voice note ya ke grup sekolah, dari grup sekolah oleh wali kelas mungkin ada yang meneruskan ke grup anak-anak. Akhirnya anak-anak ada menyampaikan ke grup anak-anak tersebut, gitu kan. Jadi anak-anak teh tidak menerima, istilahnya tidak menerima, akhirnya keluarlah kata-kata ancaman seperti itu. Menanggapi kejadian pengancaman tersebut, Dinas Pendidikan memanggil 2 orang pelajar, salah satu SMP swasta di Kota Banjar, dan mempertemukannya dengan sang guru untuk didamaikan. Ke murid kita berikan pembinaan saja, dan itu sudah selesai alhamdulillah. Kemarin sudah ada islah dari murid, kemudian orang tuanya dengan guru. Dan murid juga sudah menyatakan hilaf, menyatakan masalah. Tidak akan mengulangi lagi. Saya kira dengan kemarin sudah selesai. Ingat, kita sekolah dan jadikan pelajaran kejadian ini untuk meningkatkan pendidikan karakter, pendidikan kebangsaan, dan nilai-nilai budaya dan akhlak. Meski telah tercapai perdamaian, pelajar SMP yang melakukan pengancaman tetap akan mendapat perhatian ekstra dari pihak sekolah untuk mendapat pembinaan agar hal serupa tidak terulang kembali. Eko Setiabudi melaporkan dari Banjar. Seorang anggota polisi dianiaya dan dirampas uang serta ponselnya oleh 3 orang tersangka kawanan begal. Tak hanya dianiaya, korban juga sempat dilindas oleh motor pelaku dan diteriaki maling hingga dikejar oleh warga. Maling teriak maling, itulah yang dilakukan oleh 3 orang kawanan begal yang beroperasi dini hari di Kota Bandung. Video rekaman kamera CCTV ini menunjukkan saat kawanan begal melukai seorang anggota Polri yang tengah berobat di Rumah Sakit Polri Sartika Asih, Kota Bandung pada Minggu dini hari lalu. Dalam rekaman tersebut, korban yang tengah berjalan untuk kembali ke rumah sakit setelah mengambil uang dari mesin anjungan tunai mandiri dibuntuti oleh para pelaku. Sadar dibuntuti, ia mencoba lari. Namun satu pelaku berhasil menghadang. Saat berusaha melawan para pelaku yang mencoba merampas uang dan telepon genggamnya, satu pelaku yang membawa golok membacok korban berulang kali. Korban pun sempat lari meminta pertolongan warga. Namun para pembegal justru meneriaki korban sebagai maling
dan dikejar massa hingga sempat terjatuh dan dilindas oleh para pelaku. Ia selamat setelah berhasil lari menuju Rumah Sakit Polri Sartika Asih. Akibat pembacokan, anggota polisi Malang tersebut mengalami luka di tubuh serta wajah. Uang dan telepon genggamnya dibawa kabur para begal. Berbekal rekaman CCTV, keterangan saksi dan korban, Satreskrim Polsek Taregol menangkap 3 orang tersangka tak jauh dari lokasi kejadian. 2 tersangka ditembak polisi di bagian kaki. Sebelum merampas harta dan menganiaya anggota polisi, ketiga tersangka juga rupanya merampas seorang pengendara motor. Mirisnya, mereka adalah residivis atas kasus serupa dan baru saja keluar dari Lembaga Permasyarakatan Sukamiskin Bandung 1 bulan lalu. Pada saat dia atau anggota Polri itu sedang mengambil ATM di daerah Sartika Asih di Rumah Sakit Polri pada pukul 4 pagi, didatangi oleh kedua orang yang berkendara menggunakan sepeda motor Mio, yang mana pelaku itu bernama Sani dan Niko. Dalam melancarkan aksinya, para pelaku menggunakan senjata tajam, di mana pada saat kejadian anggota Polri tersebut dibacok, kemudian diteriaki maling, sampai dilindas oleh sepeda motor. Memang cukup sadis, dapat dikatakan. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, ketiga tersangka kini mendekam di sel tahanan Mapolsek Taregol dan terancam hukuman 12 tahun penjara. Muhammad Rizal melaporkan dari Kota Bandung. Kejaksaan Negeri Kelas 2 Cibadak Kabupaten Sukabumi Rabu lalu melakukan pemusnahan barang bukti perkara yang ditangani selama tahun 2023. Kasus narkoba mendominasi barang bukti yang dimusnahkan. Kejaksaan Negeri Cibadak Kabupaten Sukabumi Rabu lalu memusnahkan berbagai barang bukti hasil sitaan Kejaksaan Negeri dari kasus kejahatan yang ditangani selama bulan Januari hingga Agustus 2023 di halaman belakang kantor Kejaksaan Negeri Cibadak. Barang bukti yang dimusnahkan paling banyak berasal dari perkara narkoba yang mencapai 53 perkara dengan barang bukti berbagai jenis narkoba seperti sabu-sabu, ganja, obat-obatan keras, dan lainnya. Sedangkan tindak pidana umum sebanyak 92 perkara dengan berbagai jenis pelanggaran. Ada uang palsu dan juga ada sajam dan juga airsoft gun. Tentunya ini berkaitan dengan penganiayaan ataupun kenakalan remaja. Tadi ada lurid, itu adalah barang bukti dari beberapa kenakalan anak remaja yang tentunya barang bukti tersebut harus kita musnahkan. Untuk uang palsu itu Pak? Ya? Yang terbanyak Pak? Yang terbanyak adalah narkoba, 50 narkoba dan juga TPUL. Narkoba 53 perkara, kemudian OHARDA dan TPUL 92 perkara. Uang palsu Pak ada berapa Pak? Tadi yang pertama 580 lembar dan juga 273 lembar. Tadi pecahan yang plastik yang model lama dan juga yang model kertas biasa. Untuk kasus uang palsu, pihak kejaksaan menyita 590 lembar pecahan Rp100.000. Barang bukti yang dimusnahkan perkaranya sudah melalui keputusan hukum tetap oleh Pengadilan Negeri Palabuhan Ratu. Asep Didi melaporkan dari Sukabumi. Simulasi pengamanan pelaksanaan pemilu 2024 digelar di Soreang, Kabupaten Bandung, Kamis siang. Aparat gabungan melakukan penanganan serangan teroris dan pengendalian massa. Ledakan keras dari kendaraan bak terbuka ini terjadi di ruas Jalan Al-Fatu, Soreang, Kabupaten Bandung. Usai ledakan bom bunuh diri, petugas anti teror dari tim Gegana Brimob Polda Jawa Barat mengepung bus yang berisikan massa yang hendak mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat. Kericuan pun pecah dari sejumlah kubu karena adanya ketidakpuasan hasil pemilu. Bentrok antar massa dan aparat tak terhindarkan.
Peristiwa ini adalah simulasi pengamanan pemilu 2024 yang dilakukan Polresta Bandung untuk mengantisipasi gangguan keamanan selama pelaksanaan pemilu legislatif maupun presiden tahun depan. Itu sangat luar biasa karena penanganannya sesuai dengan protap juga peraturan perundang-undangan, dan tapi saya memohon dengan hadirnya semua stakeholder dan juga ormas Islam, ormas organisasi kemasyarakatan dan juga pimpinan partai politik tentu hadir dan menyaksikan. Saya mengajak dan mengimbau lebih baik di Kabupaten Bandung kalau ada apa-apa kita duduk bersama, kita bicarakan secara humanis dan juga kompromi. Insya Allah saya optimis bahwa Kabupaten Bandung tetap kondusif, tapi apapun itu tetap Pak Kapolresta menyajikan persiapan apabila terjadi sesuatu yang bagaimana sistem pengamanan di kota apabila terjadi dari mulai eskalasi ancaman terendah sampai tertinggi, sehingga seluruh kabupaten kota mempersiapkan diri, dan kami juga setelah mempersiapkan diri kurang lebih 1 minggu ke belakang, dan hari ini kami tampilkan hasil pelatihan kami dari mulai ancaman yang terendah yang hanya sekedar capresnya kampanye kemudian ada unjuk rasa, itu bagaimana, itu yang terendah, bahkan sampai yang tertinggi seandainya ada penculikan oleh kelompok-kelompok tak bertanggung jawab kepada capres, salah satu capres, maka apa tindakannya? Ini tadi sudah kami simulasikan tentang langkah-langkah penanganan kami berdasarkan dengan Perkap nomor 1 2009, Perpol nomor tahun 2010, dan juga peraturan-peraturan perundang-undangan lainnya. Pemerintah Kabupaten Bandung berharap seluruh elemen masyarakat, baik partai politik, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan aparat bekerja sama memastikan pesta demokrasi pemilu 2024 berlangsung aman dan suara masyarakat bisa diberikan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Muhammad Abbas melaporkan dari Kabupaten Bandung Barat.